Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Salatullahi wa salamuhu ala khatamil anbiya'i wa imamil mursalin Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ila yaumiddin amma ba'd. Kita puji syukur, kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa bertemu kembali dalam program Sinau Bahasa Arab Qur'ani, dan kita sampai pada kesempatan ini pada ayat yang baru saya pilihkan dari surat Al-Baqarah ayat 177. Mari kita lihat dan kemudian kita baca ayat 177 dari surat Al-Baqarah. Ini cukup panjang ayatnya, tapi insya Allah kita akan bahas secara cepat karena banyak kosakata dari ayat ini yang sudah kita pahami maknanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil wasailina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Shadaqallahul adzim. Bisa dilihat di dalam teks di dalam slide ini ada 3 warna, ya. Dimulai dari warna hijau, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Ya. Ini sudah terkandung satu makna yang utuh di sini. Kemudian yang berwarna putih cukup panjang. Ya. Ini satu kalimat. Ya. Walakinnal birra man amana billah dan seterusnya. Kemudian ayat ini ditutup dengan ulaikal ladzina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Ya. Jadi ketika kita membaca suatu ayat, sangat penting kita terlebih dahulu mencoba untuk menganalisa satu ayat yang panjang itu, mana pembukanya, mana intinya, mana penutupnya. Ya, ini salah satu cara kita ya supaya nanti kita bisa memahami ayat itu secara tepat. Baik, kita akan kaji dulu mufradat, ya, makna kata. Ya. Ada di dalam slide berikutnya. Ya. Pertama, laisal birra an tuwallu wujuhakum, ya. Laisa itu bisa kita artikan bukan. Ya, laisa. Bukan. Ya. Kemudian tuwallu menghadapkan. Ya. Laisal birra. Al-birru sudah kita pelajari maknanya. Masih ingat? Apa itu? Kebajikan. Jadi laisal birra. Kebajikan itu. Antuwallu wujuhakum. Tuwallu menghadapkan. Ya. Menghadapkan. Apa yang dihadapkan? Wujuhakum. Wujuh jamak dari wajhun, artinya wajah. Ya. Jadi yang namanya albirru atau kebajikan itu laisa, bukan kalian tuwallu menghadapkan wujuhakum, wajah-wajah kalian, kibala, ya, ke arah
Ya, qibala ke arah al-masyriqi wal maghrib, ke arah timur atau ke arah barat. Nah, ini kalimat yang pertama di dalam ayat ini, atau kata ini anak kalimat, ya, anak kalimat. Karena selanjutnya ada walakin. Ya. Jadi albirru itu bukan ini, walakin tetapi. Nah, begitu ya. Walakin, ya, walakin itu tetapi, yang namanya albir, ya, namanya kebajikan itu adalah atal mala ala hubbihi dawil kurba dan seterusnya. Ata, memberikan, ya, al mala, harta, ya, ala hubbihi, yang dicintainya, ya. Jadi mengeluarkan, memberikan harta meskipun harta itu sangat dicintainya, ya. Kepada siapa? Zawil kurba, karib kerabat, ya. Lengkapnya tadi kalau ayatnya, ya, kita lihat zawil kurba berarti karib kerabat. Wal yatama, jamak dari yatim, al yatim, ya, anak yatim. Wal masakin, jamak dari al miskin, sudah jadi bahasa kita orang miskin. Wabnas sabil, nah, ini musafir atau perantau. Wasailina, as-sailina jamak dari as-sail, yang meminta, jadi para peminta-minta. Wafir rikob, rikob ini adalah hamba sahaya. Jadi wafir rikob ini artinya pembebasan atau memerdekakan hamba sahaya. Oke. Masih diteruskan apa yang disebut dengan albirru itu. Wa aqamas sholata wa ataz zakah. Nah, pasti sudah diketahui maknanya. Wal mufuna bi ahdihim, al mufuna, ya, yang memenuhi, orang-orang yang memenuhi. Kalau satu orang al-mufi, kalau banyak orang al-mufuna, ya, memenuhi. Apa yang dipenuhi? Ahdihim, ahdun janji, ahdun janji. Orang-orang yang memenuhi janji mereka. Idza, apabila atau jika, ya, jika, apabila atau jika ahadu, jika mereka itu berjanji. Ya, al-mufuna bi ahdihim idza ahadu. Selanjutnya was-sabirina, pasti sudah tahu semua artinya, ya, orang-orang yang yang sabar. Dalam hal apa? Fil ba'sa'i wad-dharra'i wa khinal ba's. Nah, ini ada 3 hal yang menuntut kesabaran, ya, menuntut kesabaran. Kita lihat kembali ke mufradat, ya. Al-ba'sa artinya kesempitan, ya, ad-dharra penderitaan, al-ba's peperangan. Jadi as-sabirina orang-orang yang sabar fi al-ba'sa ad-dharra wa khinal ba's. Nah, ayat tadi ditutup dengan ulaikal ladzina shadaku. Tidak saya masukkan dalam mufradat ini karena sudah kita pelajari kemarin. Shadaqa artinya benar. As-shadiqina, orang-orang yang benar. Ya, ulaika humul ladzina shadaku, orang-orang yang benar. Benar apanya? Imannya. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi berarti ayat ini menerangkan siapa orang bertakwa itu. Atau di sisi lain menerangkan apa yang namanya kebajikan. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan bantuan mufradat ini, ya, kita nanti kembali kepada ayat tadi sudah bisa memahaminya. Ya, memahaminya. Saya lanjutkan dengan latihan kecil di sini. Ya, ini model mengisi titik-titik. Ya, oke, kita lihat.
Laisal birro, bukanlah kebajikan itu, antuwallu wujuhakum, kalian menghadapkan, nah apa? Kembali kepada ayatnya, ya. Menghadapkan apa? Kemana? Ya. Akan tetapi, yang namanya kebajikan itu adalah beriman kepada, nah, ada disebutkan tadi, amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, amana billah, ya, dan seterusnya tadi. Wal malaika wal kitab wan nabiyina. Ya. Terus wa atal mala, memberikan harta kepada siapa? Dzawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil wasailin wa fir riqab. Nah, tuliskan semua di sini. Kemudian setelah itu adalah menegakkan aqama as-sholata wa ataz zakata dan nah, kemudian masuk ke wal mufuna bi ahdihim, memenuhi apa yang dipenuhi. Ya. Bersikap sabar, as-sabirina, dalam hal apa saja. Ya. Nah, kemudian penutup ayat, mereka itulah orang yang ya, alladzina shadaku dan ulaika humul muttaqun. Nah, ini nanti tolong diisi dan kembali kepada ayat yang tadi untuk bisa mengisinya. Ya. Ini kalau nanti mau dikirim sebagai tugas juga bagus. Oke, kita lanjutkan. Ini ayat-ayat yang lain sebagai pengayaan, ya, yang di dalamnya ada kata-kata yang sudah termuat juga di dalam ayat yang pertama tadi yang kita bahas. Ya. Misalnya ini, wa ta'awanu 'alal birri. Nah, al-birru ya. Wat taqwa. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Ya. Ta'awanu, saya beri beberapa kata kunci di sini. Artinya ta'awana artinya saling tolong-menolong. Ya. Jadi ta'awanu ini kata perintah, fi'il amr. Berarti saling tolong-menolonglah. Ya. Alal birri wa taqwa. Wala ta'awanu, tapi jangan saling tolong-menolong. Alal ismi wal udwan. Al ismu artinya perbuatan dosa. Al udwan artinya permusuhan. Ya. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Syadid itu keras. Iqab balasan. Ya. Ayat yang kedua, walillahil masyriq wal maghrib. Nah, sudah ada tadi kalimat ini, al masyriq wal maghrib. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Ya. Lillah itu artinya milik Allah. Ya. Fa'ainama, kemanapun, ya, tuwallu wujuhakum, fasamma wajhullah. Sama artinya hunaka. Masih ingat? Huna dan hunaka. Ya. Sama hunaka. Di sana. Ya. Wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Ya. Wasi' artinya luas. Ayat ketiga. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Ayat ini memuat apa yang sering kita sebut 8 asnaf. 8 orang yang berhak untuk menerima zakat. Ya, yaitu fuqara, masakin, amilina 'alaiha, ya, sudah kita kenal di istilah Indonesia amil, ya. Wal mu'allafati qulubuhum, ya. Mu'allaf sudah menjadi bahasa Indonesia. Meskipun seringkali dalam bahasa Indonesia penggunaan mu'allaf ini salah kaprah. Ya. Mu'allaf itu adalah orang-orang yang masih perlu untuk ditundukkan hatinya, yang masih perlu untuk
dilunakkan hatinya. Ya, orang yang masih perlu disantuni hatinya. Nah, tapi kadang orang yang sudah menjadi ustadz, kiai, tapi dulunya ya bukan muslim, itu masih juga disebut mu'allaf. Ya, padahal dia sudah menjadi ustadz, sudah menjadi kiai. Ya. Wa fir riqab sudah, wal gharimina. Al-gharimina, orang yang punya hutang. Wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ya. Faridatan minallah wallahu alimun hakim. Ya. Bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Ya. Awfa bi ahdihi. Ya, tadi al-mufuna bi ahdihim. Itu orangnya. Ini awfa fi'ilnya. Ya, kata kerjanya. Man awfa bi ahdihi. Bala, ya, ketahuilah, gitu ya. Ketahuilah atau sungguh-sungguh ya. Orang yang awfa bi ahdihi wattaqa, ya. Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Yang terakhir, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ya. Nablu itu artinya menguji. Wala nabluwannakum, sungguh kami akan menguji kalian. Ya. Bisyai'in minal khauf, rasa takut, al-ju', kelaparan, naqsin, kekurangan. Apa yang kurang? Minal amwali, harta benda. Wala anfusi, jiwa. Kalau naqsin minal amwal mungkin apakah kecurian, dirampok, ya, hilang. Tapi kalau kurang jiwa artinya ada kerabat yang dipanggil Allah yang meninggal. Ya. Was-samarat, ya, ini sudah pernah kita baca ayatnya. Wa basyiris sabirin, basyir artinya berilah berita gembira. Oke. Kita sekarang sampai kepada evaluasi. Ya, cukup satu evaluasinya. Kandungan ayat 127 dari surat Al-Baqarah tersebut menggambarkan makna istilah apa dan siapa. Ya. Jadi yang disebut tadi berangkai-rangkai mulai dari man amana billah sampai kepada as-sabirina, itu menggambarkan apa dan menggambarkan siapa. Ya. Coba ini dicermati dari ayat tadi. Yang kedua, berapa butir rukun iman dan rukun Islam yang disebutkan dalam ayat tadi? Tuliskan teks ayatnya yang menunjukkan rukun iman dan menunjukkan rukun Islam. Ya, berapa jumlahnya dan tulis ayatnya. Yang ketiga, tuliskan bagian ayat yang menggambarkan sikap sosial atau kedermawanan. Ya. Dari dalam ayat tadi mana yang menggambarkan sikap sosial atau kedermawanan. Yang keempat, tuliskan bagian ayat yang menunjukkan satu butir dari akhlak orang beriman. Ya. Mana yang menunjukkan makna akhlak. Tentu yang terpuji ya bagi orang yang beriman. Yang berikutnya, yang nomor 6, orang beriman itu adalah orang yang tangguh dan tahan uji. Ya. Tuliskan bagian ayat yang menunjukkan hal itu. Ya, bahwa orang Islam, orang beriman itu orang yang tahan uji, orang yang kuat, orang yang tangguh. Yang terakhir, yang nomor 7, buatlah gambar grafis atau bagan yang menggambarkan klasifikasi sifat-sifat orang yang bertakwa, ya, agar dengan bentuk bagan atau grafis tadi mudah dipahami. Dengan diungkapkan dalam bentuk gambar grafis atau bagan, sekali lihat orang paham isi dari ayat yang panjang tadi. Nah, ini tantangan bagi peserta, terutama
yang bapak guru, bapak dosen, ibu guru, ibu dosen, ya bahkan siapa saja ya, yang biasa menjelaskan sesuatu kepada orang lain, cobalah isi ayat Al-Baqarah 177 tadi digambarkan dalam bentuk grafis atau dalam bakan, yaitu mengenai orang yang bertakwa. Nah, saya kira ini pelajaran kita, Sinau Bahasa Arab Qurani. Mudah-mudahan semua peserta bisa merespon dan melaksanakan atau menjawab tugas evaluasi ini dengan baik dan dilaporkan ke grup untuk dibahas bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita semua ke jalan yang diridhoinya. Wallahul hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.